Akhirnya para pemuda tidak puas dengan terbentuknya PKM. Kemudian, lanjut. Para pemuda mengadakan kongres kembali di Yogyakarta untuk membentuk satu ketahanan atau kekuatan, yaitu ingin dibentuknya TNI oleh pemerintah pada saat itu. Jadi akhirnya membuat kongres pemuda di Yogyakarta, tepatnya di Balai Makar. Izin, lanjut. Yang Indonesia sudah merdeka, tetapi tentara Jepang belum mau menyerahkan senjatanya. Senjatanya ada di dalam gedung putih. Di sini ada pemuda yang dulu dilatih oleh Jepang, karena pemuda polisi yang boleh megang senjata adalah hanya polisi oleh tentara Jepang. Akhirnya dengan kompaknya Indonesia menyerang gedung putih itu tujuannya untuk mengambil senjata. Dan polisi yang tadi dilatih oleh Jepang berbalik menyerang Jepang. Ya, baik, lanjut izin. Hasil Kongres Pemuda di Yogyakarta tadi, karena di kota Surabaya sudah terjadi pertempuran antara Inggris dan rakyat Surabaya, akhirnya pemerintah memutuskan satu kekuatan. Dibentuklah di sini TNI, dulu namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1945. Makanya di setiap tanggal 5 Oktober kita memperingati Hari HUT TNI. Izin saja. Ya, kita sudah terbentuk TNI. Akhirnya pemerintah mengadakan kekuatan di kota Surabaya karena pemimpin Inggris pada saat itu Jenderal Malabi tertembak. Akhirnya Inggris marah, kosongkan kota Surabaya, serahkan senjatanya, ditunggu sampai jam 6 pagi. Tetapi rakyat kita tidak mau. Di sini area Surabaya beserta rakyat tepatnya di Jembatan Merah melawan tentara Inggris dengan senjata apa adanya. Dengan tentara Inggris menggunakan pesawat tempur, meriam, dan sebagainya. Nah, disinilah banyak korban-korban kita pada saat itu. Ini tepatnya pada tanggal 10 November izin. Maka setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Ini tinggal bakalnya. Nah, mohon izin dari diorama 1 sampai sini, ini dulu adalah salon pribadinya Ibu Ratna Sari Dewi. Gimana? Diorama 1 sampai sini, salon pribadi. Ya. Saya langsung tanya ke beliaunya, ini tahu. Sekarang kita ke kamarnya. Cantiknya sampai tua masih cantik. Sama salahnya yang mana nih? Kemudian kamar ini dijadikan ruang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saat Sudirman adalah Panglima pertama, pada saat itu beliau umur 29 tahun dan memimpin perang gerilya pada agresi militer Belanda II tahun 48 sampai dengan 49. Dan beliau bersama pasukannya memimpin perang dari Yogyakarta ke Kediri, itu jalan kaki sepanjang 1000 km ditempuh jarak selama 7 bulan. Demikian sejarah daripada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini tanduk aslinya, umur 29 tahun. Iya. Karena posisi beliau sedang sakit. Kondisi sakit berjalan dengan tanduk asli, tanduk asli ini. Tanduk asli ini dipotong selama 7 bulan, berjalan kaki selama 1000 km. Nah, ini peninggalan-peninggalannya. Salah satunya meja kerja, meja tulis, tempat tidur, serta pedang, tas kerja, tanda jasa, surat kematian. Nah, di sini jubah yang dipakai oleh Pak Firman pada saat itu. Iya. Kalau sekarang jaket atau baju hangat. Iya. Seperti yang ada di foto. Ini masih asli? Asli, Bapak. Kok enggak tepuk ya, Pak? Enggak. Asli semuanya. Nah, di sini juga ada radio asli.
Ini radio yang digunakan oleh bangsa bersama pasukannya untuk mendengarkan berita-berita perang dari luar dan dalam negeri. Karena pada saat itu kita belum ada handphone, HP masih sulit, jadi menggunakan radio ini. Dulu di Indonesia ada RRI, Radio Republik Indonesia. Baik, izin kita lanjut. Nah ini rutenya Bapak Ibu, mulai dari Yogyakarta, jalan kaki sampai dengan Kediri. Kembali lagi ke Yogyakarta itu melalui hutan, tidak jalan raya. Ada Google Map ya Pak? Iya. Pakai Google Map ya? Tidak ada Google Map zaman dulu. Grab. Enggak ditandu naik Grab. Location. Sherlock. Ya, sekarang kita memasuki rumah Letnan Jenderal Rik Sumoharjo. Beliau adalah wakil daripada Pak Kapolri Jenderal Sudirman. Beliau dipilih wakil karena pandai dan bidang administrasi. Di sana dengan beliau, mejakannya, meja tulis, ada saya senjata, dan sangat keris, dan terakhir beliau meninggalkan kata mutiara. Aneh satu negara dan tentara. Ini diambil dari bahasa Belanda. Donor itu artinya tanpa. Jadi aneh satu negara tanpa adanya tentara. Aneh satu sekolah tanpa adanya. Ya. Oh iya. Di sini nggak dijual ini. Satu negara tanpa ada tentara. Pada saat PKI menembak dan yang maju pada saat itu adalah presidennya Kapten Tirtensi. Nah ini baju beliau. Ini masuk. Nah, ini pertanyaan. Jawabannya yang bisa jawab Pak Jenderal. Ini baju Abdul Haris Nasution. Dia mendapat penghargaan Tangsel bintang 5, jadi bintangnya meningkat. Kalau sekarang kan bintang dari atas sampai bawah 4. Ini Panglima Besar Jenderal yang kedua. Panglima Besar yang Jenderal ketiga adalah Panglima Besar ini Panglima Besar Jenderal Nasution. yang ketiga. Siap betul. Ini dari mana? Ini berbeda. Masih ingat, ini pada saat beliau sakit dibesuk oleh SBY. Di RSPAD. Nah, ini suarpe. Nah, ini teman-teman. Tapi kok istrinya cuma satu. Kelihatan. Sehingga ini jalan menggunakan sotomi sama. Itu terakhir saya kan gini aja tinggi. Saya kak, kamu datang nih. Di belakang. Tinggal buat hashtagnya kayak gini aja. Oh, depan kita di sini jam 9 malam. Baik, kita lanjut ke diorama berikutnya. Semuanya sama bentuknya. Silain. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut ke diorama 2. Pak, itu tempat itu, Pak. Yang ini Pak, kamarnya berapanya? Mana? Ada
Ayo, Bapak. Dan kita sekarang masuki diorama 2. Diorama 2 dulu ini tempat pertemuan para menteri Bapak Ibu di sini. Sebentar. Bapak. Ya, pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945 jadilah pertempuran 5 hari 5 malam di Semarang, Udara Semarang nih. Ya, dulu dikuasai oleh Jepang, kemudian dengan kompak dengan didingnya rakyat Semarang bisa berhasil mempertahankan Semarang dan terjadilah pertempuran 5 hari 5 malam dari tanggal 14 sampai dengan 19 Oktober 1945. Ya, diorama ini menyatakan dapur umum. Ya. Ini dapur di sini. Di sini bukan tuh. Dulu rakyat kita untuk mendapatkan duit sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Untuk makan, untuk beli logistik itu sulitnya minta ampun. Tetapi dengan kompaknya rakyat Indonesia, ya, terutama para petani, para peternak menyumbangkan semua hasil ternak dan taninya ke dapur umum. Kemudian dimasaklah di sini di dapur umum oleh nenek moyang kita. Jadi zaman dulu pejuang-pejuang kita tidak ada yang laparan. Betul, laparan bawah justru. Ya, di sini ada pejuang-pejuang kita, mulai BKR, PKR, badan-badan perjuangan yang perang menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, ya, pedang, pistol buatan sendiri. Jadi sangat sederhana. Maka dengan lapang Allah kita bisa merdeka. Ya, lanjut. Di sini ada pembacaan proklamasi tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1945 yang dibacakan oleh Gubernur Medan pada saat itu. Nah, ini tepatnya di lapangan Merdeka kalau orang Medan. Sekarang lapangannya masih ada, tapi sudah bagus katanya. Saya belum pernah ke sana. Oke, lanjut ke diorama berikutnya. Oh, ada bunyi proklamasi. Iya, dibacakan di daerahnya, dibacakan di Medan, dibacakan kembali. Terjadilah Bandung Lautan Api, yang mana dulu kota Bandung ingin dikuasai oleh sekutu. Tetapi rakyat Bandung punya taktik tersendiri, dibakarlah kotanya, rumahnya, terus rakyat Bandung minggir. Setelah terbakar, sudah terbakar, tidak ada lagi ingin memiliki kota Bandung, tidak nafsu lagi. Setelah musibah ini, rakyat Bandung kembali membangun kotanya sendiri. Ya, ini kisah daripada Bandung Lautan Api. Luar biasa ya, mengorbankan harta bendanya untuk hidupnya ini. Pokoknya barangkali ada saudara suami pada saat itu dinas luar negeri. Koma itu kontingen Garuda. Kalau sekarang di Banon ya. Ya, daerah berikutnya di sini menceritakan tentang penurunan bendera merah putih. Jadi pada saat itu ada tentara Belanda yang ditahan oleh Jepang. Kemudian tentara Belanda dibebaskan. Setelah dibebaskan, tentara Belanda mengibarkan benderanya. Sedangkan Indonesia sudah merdeka. Akhirnya Indonesia marah. Kenapa ada bendera Belanda berkibar? Karena putih biru di atas Hotel Yamato Surabaya. Nah, ini dipimpin oleh Bung Tomo pada saat itu. Betul. Setelah tahun 45, tepatnya pada tanggal 19 September tahun 45. Nah, akhirnya pemuda naik merobek warna birunya berkibaran kembali. Sekarang namanya Hotel Orange. Hotel Majapahit. Pernah Ibu? Ya, saya belum pernah. Kemarin deklarasi. Deklarasi itu kan. Hotel Majapahit. Hotel Orange, terkenalnya gitu. Ya, ini perebutan pangkalan udara di daerah Bugis Malang, tepatnya pada tanggal 15 September 1945. Yang mana dulu pesawat-pesawat kita dikuasai oleh Jepang. Nah, pesawatnya di belakang sana lumayan kasih kita lihat. Aja. Ya. Ya, pada tanggal 8 Desember
1945 terjadilah pertempuran di Bogor, tepatnya di depan istana. Ya, yang ini dikuasai oleh Belanda pada saat itu. Kemudian setelah diusir lari ke daerah Sukabumi. Nah, di Sukabumi sinilah dicegat ya pada tanggal 9 Desember 1945, tepatnya di daerah Cibadak, Sukabumi. Jalannya ditutup, jadi foto tidak bisa lewat dan semua rakyat Sukabumi dari atas. Kalau sekarang namanya dibegal ya Bapak Ibu, istilahnya. Ya, dijajah luar biasa, banyak akal. Indonesia juga ada akal. Yang di sini adalah peristiwa 3 daerah, yaitu terbentuknya PKI, Partai Komunis Indonesia yang pertama, tahun 1945. Kemudian yang kedua di Jawa Timur tahun 1948, tempatnya di Madiun. Dan yang ketiga terakhir, 13 PKI di Lubang Buaya. Itu di Lombok pembentukan. Sudah terjadi. Oh, itu Sudah terjadi. aksinya. Ya. Jadi 45, 48, 45 akhir di 65. 45 di Jakarta. Enggak, di Jawa Tengah. Pekalongan, Kecamatan Saridenan, Jawa Tengah. ID itu di situ. Ya. Sono ya. Ya, Nasional Jawa Tengah. Ya, di sini ada pejuang-pejuang kita, yaitu salah satunya tentara pelajar yang pada saat belajar saat perang ikut perang, termasuk wanita yang cantik gitu ya. Ini pelajar-pelajar semua ini mengisahkan untuk membangun jiwa-jiwa para pemuda-pemuda kita. Sekarang main game lah. Ya, sekarang gamer, betul sekali Bapak. Motivasi, makanya sekolah selalu saya motivasi dan banyak main game. Boleh, tapi harus jujur. Lupa perjuangan lagi. Yang ini adalah kentongan. Kentongan ini dari zaman perang sampai sekarang dijadikan tanda bahaya. Apa itu, Pak? Kentongan. Jadi kayak di pos ronda ada kentongan, berarti ada maling. Kalau dulu ada kentongan berarti ada musuh. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu di sini dulu ruang Presiden Soekarno. Ini studio foto beliau. Iya. Studio dulu masih zaman foto ya. Nah, studio foto ini kan dijadikan ruang foto kegiatan-kegiatan TNI. Contohnya ini, ABRI masuk desa. Salah satunya TNI membuat jalan, membuat kali, jembatan, tempat ibadah, serta dorong-dorong. Ya Bapak Ibu, di sini ada foto-foto Panglima. Mulai Panglima yang pertama, Panglima besar Jenderal Sudirman, sampai dengan Panglima Yudo Margono. Kalau yang sekarang Panglima Agus tidak dipasang karena beliau belum pensiun, jadi belum masuk museum. Barangkali dengan foto di sini barangkali. Ayo foto rame-rame pertama ya. Ayo foto Bapak Ibu kita foto bersama. Yang paling ayo foto dulu. Monggo foto. Ya. Yang muda, ayo sini. Agak jongkok dikit. Nanti aja deh. Siapin. Ibu Muslimat Cukup. Di tengah Bu, biar kelihatan. Lo itu gadam udah enggak? Iya. Oh ya. Siap. Nih.
museum Satria Mandala yang sana. Iya. Dengan jarak tempuh 300 sampai 500 meter. Ini semua masih bisa dipakai. Dan pengamanan dilengkapi dengan Iya. dan prokes. Itulah kalau kami latihan membawa SO. Larinya. Melawan Jepang dan yang di sini ada berbagai macamnya ya Bapak Ibu ya. Ini kita daftar. Ini semuanya masih bisa berfungsi, masih asli. Ini Pranduga kita dapat hasil jajan kita melawan Jepang, Belanda, dan Inggris. Ini rampasan. Ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ke senjata. Ini tangan dulu yang sekarang bisa. Nah di sini yang kita merah biasa ada di game ya kalau anak-anak itu senjata AK-47. Terkenal sekali yang anak sekarang ini. Senjata AK-47 asal negara Rusia. Kalau M16 ya mereka 28 turun dengan jarak tempuh 300 sampai 500 meter. M16 nya mana Mas? Ini M16. Ini nih 16. Nih M16. Ini AK 1 kilo minta mata kanan kena mata kanan. Usia punya. Ini bisa 1 kilo. Jadi kalau SS. KKO terus minta mata kanan kena mata kanan, ini satu-satunya yang usia punya. Beda tipis. Kalau ini apa namanya? Ini ada RC, ada Ya di sini ada berbagai macam meriam. Salah satunya meriam khusus penyembur api. Jadi hanya menyembur api yang seperti emas. Jadi karena dulu pada saat itu kita itu memoteng dorong-dorong atau lubang. Makanya musuh itu menggunakan ini pada saat dikeluarkan api kita akan keluar karena kepanasan betul. Itu cerita sejarahnya. Ya. Dan di sini juga ada meriam khusus menembak pesawat dengan jarak tempuh 500 sampai 1000 km. Pada saat tingkatnya di pesawat 1000 meter. Nah, apabila disebutkan pesawat yang akan luar biasa. Jadi kesamaan dari yang sudah dari kita Jepang, Belanda, dan Inggris. Ya Bapak Ibu di sini dulu pakaian TNI pada saat itu. Angkatan darat, angkatan laut, dan udara. Sini warnanya seperti ini. Kalau sekarang kan PGH-nya udah hijau agak muda. Angkatan lautnya bawahnya seperti ini. Ini karena ini asli jadi tidak dikacain biar terlihat klasik atau ori. ini atas sama bawah beda. Beda. Ori. Ori. Ceritanya ori. Sekarang silakan. Ya sekarang harus seragamnya memang. Yang ini dulu, yang ada tembok ini dulu kafenya. Jadi di kalau nggak ada kafe itu tempat-tempat untuk apa? Servis ya kan minumnya, berdiri, snack makan. Jadi bangunan ini lorong, jadi nanggung dari sini sampai sana. Ini bangunan aslinya, yang lain tambahan. Iya, nggak ada hanya bangunan yang
rapi. Ya, di sini ada ranjau laut. Ranjau laut ini untuk memperkuat TNI Angkatan Laut pada saat itu, terutama di kapal selam. Tidak ada kapal laut itu lewat, pengangkatan ini bisa meledak satu kapal. Di sana ada lagi yang lebih besar, Bapak Ibu izin. Di sini ada torpedo. Torpedo buat di laut ya? Salah satunya torpedo yang sudah dipilah-pilah. Oh, panjang banget ini. Panjang banget ya ini Soalnya torpedo. punya Iran. Ini aslinya masih utuh. Ya, ini sudah dipilah-pilah. Mulai dari ini kapal selam. Senjata mereka mulai dari mesin, amunisi, dan mesin penghantarnya, peredamnya. Ini masih fungsi Pak. Sudah dikosongin. Karena takut kejadian seperti di Cilandak kan, udah meledak. Rusia Bom-bom ini dikosongin. Ini hancur kali ya negara ini. Iya, makanya yang Iran ngirim ke Palestina gini kan. Kita punya juga. Menghancurkan kapal-kapal laut. Gede banget. Sekarang kita punya nggak yang begini Pak? Bukan, ini kan kita nggak punya cuma di sini. Jadi diperbarui, update. Kalau yang kecil itu buat apa Pak? Sudah dipotong-potong di belahan sini. Oh iya. Di depannya, ini dia. Ini ada bautnya. Ya. Iya. Mas, jadi kalau ditembak, susah ini. Lebih yang punya Iran itu yang dikirim ke Palestina itu lebih gede lagi tuh. Kalau enggak ya tenggelam dia. Yang kamarnya Josudarso itu kan kena ini di Irian. Baik, Bapak Ibu semua. Kami atas nama melakukan sejarah TNI mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yulianto, makasih Pak. Tapi izin masuk ke YouTube ini ya. Ya, terima kasih. Pak, terima kasih banyak. Satu hati damai berjabat salam, taat bakti meninggikan Islam. Al-Ittihadiyah, persatuan kita, persatuan untuk hidup yang bahagia. Yakinlah menurut ajaran Muhammad, Nabi serta Rasul, ikutan ummah. Marilah saudara, rukun dan damai, putra putri sama langkah jalan maju. Satu hati ramai berjabat salam, taat bakti meninggikan Islam. Al-Ittihadiyah,
persatuan kita, persatuan untuk dunia dan akhirat. Bekal iman takwa, doa dan usaha, tawakal dan sabar, dilimpah rahmat. Marilah saudara, rukun dan damai, putra putri sama langkah jalan maju. Satu hati damai.